Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di saat kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, isilah dengan kuasa Roh Kudus Tuhan Bapa, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Memberkati kami semua yang akan mendengarkan firman ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini, Jumat 25 Juli 2025, yaitu pendalaman. Bacalah tulisan Ellen G. White, Laknat atas Mesir, dalam buku Alfa dan Omega jilid 1, halaman 298 sampai 317. Umatnya diizinkan untuk mengalami penindasan yang kejam dari orang Mesir, agar mereka jangan tertipu oleh pengaruh-pengaruh penyembahan berhala yang keji itu. Di dalam perlakuannya terhadap Firaun, Tuhan menyatakan kebenciannya terhadap penyembahan berhala dan juga sikapnya untuk menghukum orang-orang yang menindas serta menjajah. Dalam hal ini bukanlah berarti bahwa ada kuasa gaib yang dipakai untuk mengeraskan hati raja. Allah telah memberikan bukti kepada Firaun, bukti yang paling nyata tentang kuasa ilahi. Tetapi raja itu dengan hati yang keras menolak untuk memberikan perhatian terhadap terang itu. Setiap pernyataan kuasa ilahi yang ditolak olehnya menjadikan dirinya lebih nekat di dalam pemberontakannya. Benih-benih pemberontakan yang ditaburkannya pada waktu ia menolak mukjizat yang pertama, kini akibat-akibatnya harus dituai. Itu dapat kita baca di dalam Ellen G. White, buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 311. Matahari dan bulan adalah benda-benda yang disembah oleh orang Mesir. Di dalam kegelapan yang ganjil ini, orang banyak bersama-sama dengan dewa mereka yang ditimpa oleh kuasa yang telah membela nasib budak-budak itu. Tetapi bagaimanapun menakutkannya kegelapan itu, penghukuman itu merupakan satu bukti tentang belas kasihan Allah, serta rasa enggannya untuk membinasakan mereka. Ia mau memberikan kepada mereka suatu kesempatan untuk berpikir-pikir dan bertobat, sebelum menjatuhkan ke atas diri mereka kutuk terakhir yang paling dahsyat, terdapat di dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 316 dan 317. Pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Yang pertama, lebih banyak membahas pertanyaan mengapa Firaun membiarkan dirinya menjadi begitu keras kepala dalam menghadapi pilihan yang seharusnya sudah jelas dan benar. Biarkan bangsa itu pergi, dia tetap menolak. Bagaimanakah mungkin seseorang bisa begitu menipu dirinya sendiri? Peringatan apakah yang dapat kita ambil dari hal ini untuk diri kita sendiri? Tentang bagaimana kita dapat menjadi begitu dikeraskan dalam dosa, sehingga kita membuat keputusan yang benar-benar menghancurkan, padahal keputusan yang benar dan jalan yang benar sudah ada di hadapan kita sejak awal. Siapa sajakah tokoh-tokoh Alkitab yang pernah melakukan kesalahan yang sama? Pikirkan. Contohnya tentang Yudas. 2. Pada suatu ketika di tengah-tengah kehancuran yang ditimbulkan oleh Firaun terhadap tanah dan bangsanya sendiri, ia menyatakan, "Aku telah berdosa sekali ini, Tuhan itu benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah." Itu diucapkan di dalam Keluaran 9 ayat 27.
Meskipun merupakan pengakuan dosa yang luar biasa pada saat itu, bagaimanakah kita tahu bahwa itu bukan pengakuan dosa yang tulus? Tuhan memberkati kita semua. Inilah yang menjadi pelajaran sekolah sahabat kita pada pendalaman kali ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terima kasih selama 1 pekan ini kami sudah mempelajari firman-Mu. Tuhan, dengan segala kerendahan hati hamba memohon, kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa ada di dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus yang akan selalu melembutkan hati dan pikiran kami, yang akan selalu menarik kami, menolong kami, dan membawa kami dekat kepada Tuhan. Sering kami lupa Tuhan, ajarilah kami dan ampunilah kami. Biarlah kiranya di sepanjang kehidupan kami boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hamba khusus mendoakan seluruh pemirsa yang ada di dalam kanal YouTube ini yang telah belajar firman bersama dengan kami, dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka saat ini, hamba mau serahkan mereka ke dalam tangan pengasih Tuhan. Cukupkanlah kebutuhan mereka, sehatkanlah badan mereka, dan berkatilah segala usaha tangan pemirsa kami, sehingga kami semua boleh bersuka cita, karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Biarlah kiranya kasih sayang Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, ampuni kami akan dosa dan kesalahan yang kami lakukan, karena kami hanya berdoa di dalam nama yang indah, Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.